Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini kita akan membawakan cerita tentang perjuangan hidup seorang wanita bernama Diana Walters yang terjebak bersama pria yang mencintainya dengan berlebihan hingga menyakitinya. Apa yang terjadi pada Diana? Apakah dia berhasil selamat atau tidak? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Hubungan toksik. Robbie Howell menjalin hubungan dengan Diana Walters sudah beberapa bulan. Pada awalnya semua tampak baik-baik saja karena Robbie adalah pria manis dan baik hati, terutama pada Diana. Namun, suatu hari Robbie mulai mengajukan banyak pertanyaan tentang masa lalu Diana dan orang-orang yang pernah bersamanya. Seiring berjalannya waktu, pelecehan pun dimulai dan Diana mulai terkekang. Robbie juga sering meremehkannya, cemburu dan paranoid. Bahkan ketika Diana sedang bekerja, Robbie sering mengambil uang Diana tanpa sepengetahuannya yang entah digunakan untuk apa. Diana terkejut saat tahu bahwa uangnya tiba-tiba habis dan banyak tagihan menumpuk. Setelah sekian lama, dia baru mengetahui jika Robbie menggunakan narkoba. Pada tahun 2008, mereka tinggal di North Carolina dan Robbie adalah seorang sopir truk. Kemudian Diana Walters memutuskan berpisah dengan Robbie di awal tahun setelah 9 tahun bersamanya. Salah satu penyebabnya yaitu karena ada sebuah insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama musim panas. Namun, tidak ada tuntutan yang diajukan saat perpisahan itu. Ketika malam Halloween, Diana mengundang Robbie berkumpul bersama untuk mengajak putri mereka yang berusia 2 tahun melakukan trick or treat. Mereka masuk ke dalam mobil Robbie dan pergi ke pusat kota West Jefferson di North Carolina. Sesampainya di sana, Robbie ingin tetap berada di dalam mobil, jadi Diana mengajak putrinya, Martina, dan pergi untuk melakukan trick or treat dengannya. Saat mereka kembali ke mobil, Robbie tiba-tiba bertanya pada Diana setelah tadi Robbie melihatnya sedang berbicara dengan seorang pria. Diana tidak meresponnya, sehingga Robbie semakin cemburu. Saat di perjalanan pulang, Robbie mengajak Diana untuk ikut dalam perjalanan dengan truknya. Tapi Diana menjawab tidak bisa karena dia harus bekerja di pagi hari. Lalu Robbie berhenti di tempat parkir rumah sakit, menarik Diana keluar dari mobil dan mulai memukulinya, sementara putri mereka tertidur di kursi belakang. Robbie memaksanya dan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Diana di sana untuk berselingkuh. Robbie pun mendorong masuk Diana dan putri mereka ke dalam truknya. Kemudian mereka bertemu dengan sepupunya, John, yang merupakan co-drivernya. Mereka melaju menuju tujuan akhir Carolina dan berhenti di sebuah pemberhentian truk Virginia. Robbie dan John bermain poker elektronik, sementara Diana dan Martina berjalan-jalan di sekitar tempat pemberhentian truk. Kemudian, mereka menuju ke Tennessee dan ketika mereka menyeberang sampai di negara bagian tersebut, Robbie kembali berhenti untuk memukuli Diana. Selama pemukulan ini, Robbie terus berusaha agar Diana mengaku telah berselingkuh, tapi Diana terus menyangkalnya. Bagian 2. Upaya Diana melepaskan diri. Selama pemukulan kedua, Diana berpikir bila dia sepertinya bisa mengubah taktik. Dia akhirnya mengakui perselingkuhan untuk menipu Robbie agar dia berhenti. Setelah dia mengakuinya, Robbie menginginkan nama-nama. Jadi dia mulai memberikan nama-nama orang yang Diana kenal, lalu Robbie mengeluarkan ponselnya dan memaksanya untuk menelpon orang-orang tersebut.
Saat menelpon salah satu orang-orang itu, Diana tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sepanjang perjalanan mereka ke barat, Robbie terus memukuli Diana dengan senter di sekujur tubuhnya sambil menarik rambutnya dan memaksanya untuk melihat ke spion agar dia bisa melihat wajahnya. Lalu Robbie akan bertanya, "Apakah itu layak?" Kemudian Martina bertanya berulang kali, "Mengapa kamu menyakiti ibuku?" Robbie menjawab bahwa ibunya tidak mencintainya dan putrinya. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk menyakiti ibu. Pada suatu ketika, mereka berhenti di sebuah tempat pemberhentian truk untuk membeli bakso. Martina meminta beberapa. Namun Robbie melarangnya karena ibunya tidak mengatakan yang sebenarnya dan menyuruhnya untuk memberitahu sang ibu agar berkata jujur. Martina pun mulai menangis dan berteriak, memohon kepada ibunya untuk menuruti perkataan ayahnya. Tapi Diana terus mengatakan bahwa dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Ketika Robbie kembali, dia menempelkan bakso di wajah Martina dan menggigitnya sambil berkata bahwa sayang sekali dia tidak bisa makan karena ibunya. Diana Walters akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraih senter untuk memukul Robbie. Ketika dia melihat ada kesempatan, dia berpura-pura menjatuhkan bakso lalu meraih senter dan memukulnya. Dia berhasil mengambil bakso dan mulai mencoba memberi makan putrinya sementara Robbie membalas pukulannya berkali-kali. Diana tidak peduli seberapa keras Robbie memukulinya. Dia tetap memberi makan Martina dan tidak akan membiarkannya kelaparan. Mereka kemudian berkendara sampai ke California dan mulai kembali ke North Carolina. Di Oklahoma lah Diana menerima serangan terburuknya. Di bagian tidur kabin truk, Robbie memukulinya dan membekapnya dengan bantal. Dia terus-menerus berkata bahwa dia tidak akan membiarkannya kembali ke West Jefferson. Pada suatu saat, Diana Walters berhenti bergerak karena dia tidak bisa bernapas. Robbie pun mengangkat bantal dan tertawa sambil berkata, "Aku hampir saja menangkapmu waktu itu, bukan?" Namun, Diana mulai mengalami kejang-kejang akibat otaknya yang kekurangan oksigen. Mereka dihentikan polisi di Oklahoma pada tanggal 6 November karena perusahaan angkutan truknya melaporkan adanya 2 penumpang yang tidak sah di dalam truknya. Mereka diberitahu oleh pasangan yang telah menerima panggilan telepon dari Diana. Deputi Patroli Spencer Davis dari kantor Sheriff Caddo County yang melakukan penghentian lalu lintas menggambarkan korban sebagai orang yang dipukuli dengan parah dan sebagian besar tubuhnya bengkak serta memar. Akhirnya Diana dirawat di rumah sakit setelah mengalami penganiayaan selama 6 hari buruk itu, yang termasuk dipukul dengan tinju menggunakan senter maglit, dibakar dengan korek api, digigit, dan dicekik. Tapi sayang, saat itu Robbie tidak ditangkap oleh polisi Oklahoma dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan untuk kembali ke North Carolina. Pada awalnya Diana tidak mau memberitahu polisi siapa yang telah melakukan hal ini padanya. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Baru setelah dia dan Martina aman dalam tahanan polisi, dia mengakui bahwa Robbie lah yang memukulinya. Tapi saat itu dia sudah pergi. Seluruh tubuh Diana penuh dengan memar dan darah kering. Rambutnya juga dipenuhi dengan sesuatu yang lengket. Ketika dokter bertanya apa itu, Diana menjelaskan bahwa Robbie pernah melemparkan soda ke wajahnya. Kemudian, saat dia ingin buang air kecil, dia memegang telinga Diana dan buang air kecil di wajahnya. Bagian 3, interogasi. Setelah Robbie kembali ke North Carolina, polisi menginterogasinya dan dia mengaku telah memukuli Diana hingga jari-jarinya hampir patah, namun dia tetap tidak ditahan. Jaksa wilayah setempat di Ashe County, North Carolina ingin menuntutnya atas penyerangan ringan terhadap seorang wanita. Hukuman maksimum untuk tuduhan itu adalah 150 hari penjara.
Diana Walters dan para pembelanya tentu mendesak untuk membawa kasus ini dari kasus penyerangan tingkat negara bagian menjadi kasus federal karena Robbie dengan sengaja membawa Diana melintasi batas negara bagian dengan tujuan untuk meneror dan memukulinya. Kuncinya adalah membuat dokter mengatakan bahwa Diana mengalami cedera serius. Dalam sebuah konferensi, Kit bertemu dengan Dr. George McLean yang telah mempelajari luka-luka korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat memeriksa foto-foto dari rawat inapnya, ia dapat melihat bintik-bintik merah di sekitar kedua matanya yang lebih parah di sisi kiri. Tampaknya juga ada penumpukan darah yang disebabkan oleh kekuatan pencekikan dan kapiler yang pecah. Ketika Diana Walters masih muda, ia pernah mengalami gangguan kejang dan sudah lama tidak kambuh hingga serangan Robbie malam itu yang membuat suplai oksigen ke otaknya terputus. Butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk menekan jaksa penuntut lokal dan federal agar kantor Kejaksaan Federal Amerika Serikat mengajukan tuntutan penculikan dan kekerasan dalam rumah tangga antar negara bagian. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dari para korban kekerasan adalah, mengapa Anda tidak melarikan diri? Dalam mempersiapkan persidangan, mereka harus memastikan Diana Walters siap untuk menjawab pertanyaan itu. Kebanyakan orang tidak mengerti apa artinya menjadi korban pelecehan. Diana mengatakan bahwa dia berpikir untuk lari ketika mereka berhenti di sebuah pemberhentian truk di Virginia selama beberapa jam. Tetapi Diana takut Robbie akan terbangun dan menangkapnya atau putrinya akan membuat keributan ketika mereka mencoba lari. Diana juga berpikir untuk mengambil 1 halaman dari buku mewarnai putrinya dan menulis "Help me", lalu menempelkannya di jendela belakang agar seseorang dapat melihatnya. Tetapi sekali lagi, dia takut akan kemarahan Robbie. Selama dirawat di rumah sakit, Martina diambil dari Diana dan ia hanya bisa bertemu dengannya 2 kali seminggu selama 1 jam setiap kali bertemu. Martina ditempatkan dengan orang tua asuh untuk mendapatkan perlindungan, jadi dia bertanya kepada ibunya melalui telepon setiap malam mengapa dia memberikannya pada orang lain. Diana Walters menggambarkan hal ini sebagai hal tersulit yang pernah dia alami selama menjadi seorang ibu. Bagian 4. Persidangan. Akhirnya, Robbie Howell diadili pada bulan Juni tahun 2011. Pembela berargumen bahwa ini adalah perjalanan keluarga dan Diana Walters pergi dengan sukarela. Sedangkan pihak penuntut berargumen bahwa Diana dan putrinya telah diculik dan Diana telah dipukuli selama perjalanan. Mereka mengajukan saksi-saksi termasuk perawat yang menemuinya di UGD, orang-orang yang menerima panggilan telepon aneh selama perjalanan, dan Diana sendiri. Robbie Howell kemudian dinyatakan bersalah atas kedua dakwaan tersebut. Dia menjalani hukuman 21 tahun penjara federal. Di persidangan, Diana membawa foto putri mereka yang saat itu berusia 6 tahun. Hal ini untuk menunjukkan kepada Robbie semua yang telah dia lewatkan akibat perbuatan yang dia lakukan padanya. Beberapa waktu kemudian, Diana Walters yang berhasil melanjutkan hidupnya mulai menyelesaikan gelar dalam bidang pekerjaan sosial dan menjadi sukarelawan di jalur intervensi krisis A Safe Home for Everyone. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya untuk membantu dan mendorong korban lain untuk melepaskan diri dari bahaya. Diana berharap bisa mendapatkan pekerjaan sebagai spesialis korban di FBI. Dia ingin membantu wanita yang telah dilecehkan dan menemukan solusi untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Menurut sebuah studi tahun 2017 oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, hampir setengah dari semua korban pembunuhan wanita dibunuh oleh pasangan kencannya saat ini atau mantan pasangan kencannya. Selain itu, menurut Hotline Kekerasan dalam Rumah Tangga Nasional, rata-rata 24 orang per menit dan lebih dari 12 juta pria dan wanita setiap tahun menjadi korban pemerkosaan,
kekerasan fisik, atau penguntitan oleh pasangan intim di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, hotline ini menerima lebih banyak panggilan dan pesan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1996. Begitulah akhir dari perjuangan hidup Diana Walters. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.